Perkenalkan, nama saya Edisi Panjaitan dari kelas 12 3J2. Di sini saya ingin mengkonfigurasi RB750R2 dengan menggunakan 2 AP atau 2 access point. Menggunakan alat-alat 2 access point, 2 kabel UTP untuk access point, mikrotik, kabel server atau kabel internet, 2 kabel adaptor untuk access point, dan satu kabel untuk mikrotik. Dan cara pemasangannya, sini mikrotik dan kabel adaptor kita masukkan ke sini. Lalu kabel LAN ini kita masukkan ke Ether 2. Lalu dan yang ujung ini kita masukkan ke laptop. Dan kabel server yang satu ini kita masukkan ke LAN ke Ether 1. Lalu kita tunggu hingga lampunya hidup. Sini sudah hidup lampunya. Dan kita pergi ke Winbox. Pertama-tama kita buka dulu Winbox. Kita cari. Nah, kita tekan MAC address-nya. Lalu kita connect-kan. Lalu kita sini pergi ke sistem, operasi konfigurasi. Kita reset dulu. Pada saat reset, lampu yang ada di mikrotik akan mati semuanya. Kita tunggu hingga lampu yang ada di mikrotik hidup kembali. Kita tunggu lampunya hingga hidup semua. Jika lampunya sudah hidup semua yang ada di mikrotik, kita reconnect, maka otomatis dia akan masuk sendiri. Lalu kita pergi ke sistem identity, kita buat sini nama kita. Lalu kita pergi ke interface. Kita pergi Ether 1 ya. Komennya kita buat sini internet. Bentar, oke. Ether 2 ya kita buat sini komennya LAN. Ether 3 ya kita buat sini WiFi. Lalu sorry, di sini kita salah. Di sini Ether 3 ya kita buat komennya AP2. Dim. AP1, AP4, AP2. Lalu kita pergi ke IP, DHCP client. Lalu kita klik tambah apply, oke. Lalu kita pergi ke IP firewall, klik ke NAT, di sini actionnya masquerade. General kita sini out interface, apply, oke. Lalu kita pergi ke IP address. Sorry, kita pergi ke IP DNS. Lalu kita masuk ke sini 8.8.8. Lalu kita aplikasikan, oke. Setelah itu kita pergi ke new terminal. Kita ketik sini
ping, sorry, ping 8.8. Enter. Jika sudah seperti ini, artinya mikrotik sudah terhubung ke jaringan atau ke internet. Lalu kita pergi saja ke IP address, lalu kita tambahkan, lalu kita sini kita buat 192.168.1/50.1/24 Ether 2 apply oke. Lalu kita buat sini 192.168.100.1/24 Ether 3. Lalu Ether 4 nya kita buat lagi 192.168.150.1/24 Ether 4 apply oke. Setelah itu kita pergi ke DHCP server. Lalu kita pergi ke DHCP setup. Lalu kita pilih Ether 2, Cok. Salah, kita pergi Ether 2. Next. Lalu DHCP kita tambahkan lagi, next terus. Lalu DHCP Ether 4 nya. Lalu kita pergi ke, kita akan reboot dulu. Kita pergi ke sistem, kita pergi ke reboot, yes. Kita tunggu hingga lampu yang ada di mikrotiknya mati. Jika setelah mati, lampunya akan hidup kembali, sama seperti mereset konfigurasi, seperti mereset konfigurasi. Kita tunggu hingga lampunya hidup kembali. Jika lampunya sudah hidup semua, kita reconnect lagi. Kita pergi ke IP hotspot. Kita pergi ke hotspot setup. Ini ya. 2. Kita buat sudah Ether 3. Next. DNS name nya. Lalu kita buat sini nama kita Edo AP .net. Next. Tambah lagi ya. Tambah lagi Ether 4. Next. Coba sini non. Next. Coba sini AP2. Sama seperti tadi, cuma ganti samping aja. Next. Oke. Lalu kita pergi ke setting TP-Link atau mengkonfigurasi TP-Link. Akan mengkonfigurasi TP-Link, pertama-tama kita cabut dulu kabelannya, kita pindai ke access point di warna oranye. Lalu kita reset, kita tekan tombol ini lama-lama, kita tunggu hingga lampunya hidup bersamaan. Sini lampu sudah mati, sini artinya TP-Link sudah di reset. Kita tunggu hingga hidup. Jika sudah hidup, artinya TP-Link sudah di reset. Lalu kita pergi ke Chrome. Kita ketik sini 192
168. Sini passwordnya admin. Satu, dua, empat. Kita next. Sini kita buat nama kita. Kita di sebelah aja passwordnya. Kalau kita next, kalau kita finish, kita tunggu hingga proses rebootingnya hingga 100%. Setelah kita sudah ganti, sudah 100%, lalu kita kembalikan lagi kabelnya seperti semula. Lalu kita kembalikan lagi kabelnya. Kita masukkan kabel putih ini ke, lalu kita masukkan ini ke router 3. Lalu kabel hitam ini kita pindahin ke access point yang kedua. Lalu jika sudah kita sambungin kabelnya, kita reset access pointnya. Kita tunggu hingga lampunya mati. Jika lampunya sudah hidup bersamaan, artinya access point sudah direset. Nah, jika lampu sudah hidup, kita lepas. Kita tunggu hingga lampunya hidup kembali. Kita akan konfigurasi lagi access point yang kedua. Kita refresh. Sini admin, password username admin. Next, access point, next. Coba sini nama kita lagi. Passwordnya kita disebut saja. Kita tunggu hingga rebootingnya hingga 100%. Jika sudah selesai, lalu kita kembali lagi kabelnya seperti semula. Kita masukkan kabel putih ini ke biru. Lalu yang di ujungnya ini kita masukkan ke router 3. Lalu kita pindahkan kabel hitamnya ini ke mikrotik. Oke, sudah. Setelah itu kita masuk lalu kita pergi ke sistem user, lalu kita lalu kita ketik ke sini Bigmon, passwordnya 1234 klik oke. Lalu kita pergi ke Bigmon. Di sini saya sudah meload Bigmon ya. Kita pergi open Bigmon.
Sini username-nya kita buat Mikmon. Passwordnya 134. Delete. Kita ada di router. Session name-nya kita buat sini nama kita. IP mikrotiknya kita cek di Winbox. Ini IP mikrotiknya. Lalu kita pergi ke Mikmonnya lagi. Save. Username kita buat sini Mikmon. Passwordnya 1234. Password name kita buat sini hsprof. DNS name kita cari di Winbox lagi. Kita masuk ke Mikmon. Sorry. Lalu kita save. Kita tunggu. Lalu kita ping. Lalu kita connect. Lalu kita pergi ke hotspot, user profil, lalu ada di profil. Kita buat sini. Dua jam 5.000. Address poolnya full 1. Lalu ini kita buat 502. Lalu kita pergi ke price. Remove. Validity-nya 1D. Sorry, di sini M yang kita bawa huruf besar. Lalu kita buat sini price-nya 3.000. Sorry, kita buat sini 5.000. Enable. Save. Lalu kita tambahkan lagi ada di profil. Kita buat sini jam 6.000. Address poolnya pol 2. Sini. Sorry, sini kita buat DCP pul 1. Sini sampelnya 512K. /1M. Expiry-nya kita masih di remove. Validity-nya 1D. Harganya 6.000. Lalu usernya enable. Save.
Lalu kita pergi ke user, generate, lalu kita buat 5 servernya. Server kita buat biarin aja atau buat all. User mode ya kita buat sini username sama dengan password. Name nya kita buat sini 3. Prefixnya AP1. Karakternya bikin aja 2 jam 5.000. Lalu kita generate. Lalu kita pergi ke generate lagi. Lalu kita buat sini. Sama 5. Serangnya, name-nya kita buat ini 3. Prefixnya kita buat sini AP 1. Profilnya 24 jam. Lalu kita pergi ke user list. Kita pergi ke profil 2 jam. Lalu kita pencet kata besar. Kita ketik sini, kita klik small. Di sini vouchernya sudah terbentuk. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Kita cancel aja. Ini sudah terbentuk. Lalu jika sudah terbentuk seperti ini, lalu kita cek di HP kita apakah sudah ada internetnya. Lalu kita coba saja jaringannya sudah kita buat tadi. Sini ada P1. Lalu kita loginnya sini kita sesuaikan dengan yang ada di voucher yang ada di Bigmon tadi. Passwordnya sama seperti yang di atas. Jika sudah terhubung, kita coba saja ke YouTube. Nah. Jika sudah seperti ini, artinya jaringan sudah terhubung atau kita sudah terhubung. Kita lanjut langsung lagi membuat AP2 ya. Jadi kita masukkan Bigmon. Passwordnya 1234. Kita ada di router. Kita buat sini session name ya. Edo AP2.net. IP mikrotiknya kita tengok lagi di box. Kita tunggu. Kalau kita tempel username-nya kita buat sini Bigmon.
Masonnya 4234. Posponengnya dan sistemnya kita dilihat di winbox. Kita save saja. Kita pick, connect kan. Lalu kita pergi ke hotspot, user profile, ada profil. Kita buat sini bebas lagi. Buat sini 1 jam 3000. Lalu address poolnya kita buat sini DCP pool 2. Seri usernya sama. Sini kita buat 512 K /1 F. Remove peneliti 1D, harga ya 3000. Ini usernya enable. Lalu kita save. Itu gini, Bib. Iya. Lalu kita ada di profil lagi. Kita buat sini buat sini 5 jam 8000. Jam 8000. Lalu address poolnya sini kita buat DCP pool 2. Sini kita buat 512K /1 F. Remove 1D. Betul lebih. Harganya kita buat sini 8000. Lalu usernya kita buat enable, kita save. Lalu kita pergi ke profil list. Sini sudah ada. Lalu kita pergi ke user general. Lalu kita buat sini berapa? 5 all. Oke. Sini buat 3. Prefixnya kita buat sini AP2. Profilnya di sini 5 jam. Lalu kita generate. Lalu kita add generate lagi. Kita buat sini 5. Jam 6000. Lalu kita pergi ke
Lalu kita pergi ke user list. Kita cari sini 5 jam 8.000. Lalu kita klik kaca pembesar yang ada di sini. Lalu kita small. Di sini vouchernya sudah Di sini vouchernya sudah terbentuk yang AP2-nya atau yang akses point 2-nya. Lalu kita tes saja ke HP apakah bisa. Lalu kita tes saja WiFi yang sudah kita buat tadi, yang AP2-nya. Kita tes WiFi kita. Kita sambungkan ke E2 AP2-nya. Kita login di salah satu kode voucher yang sudah ada di Bigmod tadi. Passwordnya sama seperti loginnya. Jika sudah terhubung, lalu kita tes saja ke YouTube. Tes, kita coba mutar salah satu video yang ada di YouTube. Lazada 88, promo diskon hingga 80%. Beli sekarang. Terputar artinya koneksi kita sudah berhasil. Dan jika sudah seperti ini artinya WiFi kita sudah sukses kita konfigurasi. Jika sudah terhubung ke HP, artinya WiFi kita atau hotspot kita, voucher hotspot kita sudah terhubung. Jika sudah terhubung di HP, artinya sudah berhasil. Sekian video dari saya. Terima kasih.